Hai guys, kembali lagi dalam YouTube channel gua dan Leo. Saat ini gue sedang berada di dalam Innova Diesel tipe V tahun 2017. Dimana untuk tipe V yang saat ini gua akan review, ini dia sudah memiliki sudah improvement ya. Jadi ada beberapa fitur dari tipe Q seperti ini. Di bagian sini sudah dilapis oleh wood panel, bagian sini juga sudah dilapis wood panel, di sini juga. Serta perbedaan lain itu sebenarnya di eksterior. Itu jadi lampu depannya itu LED headlampnya itu sudah menggunakan LED yang proyektor ya. Oke, tapi kali ini sebenarnya gue nggak akan membahas mengenai ini ya teman-teman ya, performa dari mesin maupun dari fitur-fitur dari mesin dari mobil ini, karena sebenarnya gue sudah pernah bahas dalam video gue yang sebelumnya. Tapi yang waktu itu gue membahas tipe tahun yang lebih muda ya, waktu itu 2018, tipe V 2018. Kalian bisa cek di video gue yang lain. Oke, kali ini gue akan memfokuskan untuk performa bahan bakarnya. Jadi seperti kalian tahu bersama, mobil ini memiliki mesin yang baru dibandingkan generasi sebelumnya, dimana dia selain memiliki output tenaga yang jauh lebih besar, tapi dia juga memiliki konsumsi bahan bakar yang sangat baik sekali menurut opini gue. Kenapa? Kalau reviewer mobil itu sering bilang bahwa konsumsi bahan bakarnya itu ada di dalam kota itu sekitar 13 km per liter dan luar kota 18 km per liter. Nah, di sini gue akan buktikan bahwa sebenarnya performanya itu jauh lebih hemat daripada yang dikatakan oleh para reviewer mobil itu, dan ada cara untuk men-settingnya. Oke, kita langsung aja teman-teman ya dengan cara men-settingnya ya. Di sini dia kalau Innovanya ini dia ada tipenya berkendaranya itu ada yang Eco Mode, ada yang Power Mode. Jadi kalau Eco Mode kita nyalakan, ini dia akan muncul di MID tuh Eco Mode seperti ini ya, status Eco Mode. Kalau kita matikan Eco Mode-nya, dia masuk ke menu biasa. Kita nyalakan Power Mode, dia ada tulisan Power Mode-nya. Oke, jadi kita masuk ke Eco Mode tentunya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini konsumsi bahan bakar dari mobil yang gue pakai itu 15,2. Tadi baru turun 15,1 karena mobil dalam kondisi idle, nyalain AC, jadi dia cenderung konsumsi bahan bakarnya lebih menurun. Tapi sebenarnya dia bisa lebih hemat dari ini. Dan ini sebenarnya teman-teman, ini rute yang gue pakai dalam kota loh, bukan rute luar kota. Jadi hematnya sebenarnya luar biasa. Oke, syarat yang pertama ya kita harus masuk ke dalam yang tadi gue bilang Eco Mode. Yang kedua, ini untuk setting komputer awal. Jadi untuk settingnya pertama kali, kita harus pilih jalan yang cenderung agak menurun dan pastikan kondisi jalannya itu lancar. Kenapa? Karena kalau kita lakukan setting pada saat kondisi jalannya sedang macet, maka konsumsi bahan bakarnya itu akan menjadi boros. Dan begitu kita lakukan perjalanan dengan setting awal yang sudah boros, maka ya bawaan settingan mobilnya akan boros terus. Tapi kalau dari awal kita sudah kondisinya kita setting dalam kondisi yang lancar, maka pada saat dia turun, dia juga akan turun pelan-pelan, makanya akan lebih hemat. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ya. Jadi menunya Eco Mode gue udah pencet. Cara yang kedua, di bagian sini untuk mengatur, kita reset dulu teman-teman. Jadi di sini, ini kan pada saat kita pencet seperti ini, nah dia kan ke reset jadi 0 km per liter ya teman-teman. Habis itu kita pencet lagi ke bawah, gini, terus ke sini. Nah di sini juga kita reset teman-teman. Ini kita pencet ya. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman. Nah begitu kita sudah reset, kita kembalikan lagi ke ini. Nah baru kita jalan teman-teman. Nah ini cara meresetnya komputernya ya. Jadi supaya hemat ya, tanpa basa-basi, yuk kita jalan ya. Kita jalan dengan Eco Mode pelan-pelan saja. Oke. Nah di sini komputer akan men-setting kita punya ini ya teman-teman ya. Dia akan men-setting kita punya konsumsi bahan bakar seperti ini. Nah ini gue karena lupa tadi pakai seatbelt, makanya dia bunyi-bunyi terus. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Nah kalian lihat teman-teman, nah, di sini dia akan mulai men-setting ulang. Nah men-setting ulang dia punya konsumsi bahan bakar. Nah lihat teman-teman, kita udah sampai di 19,8. Nah kita tetap jalan, kita jalan santai aja teman-teman, karena kita untuk setting awal. Ini jalanan di depan seperti ini. Oke, kita udah masuk ke 24,2 km per liter.
teman-teman, 24,7. Terus kita usahakan, kita sebenarnya mobil ini kan karena torsinya udah besar dan torsi puncaknya itu di kisaran 1000 sampai 2000 rpm, makanya kita injak sedikit pun ini gasnya udah hemat banget. Maksudnya udah nendang lah dia punya tarikan ya gitu. Jadi menurut gua walaupun kita ada di eco mode teman-teman, tapi dia punya tarikan sih masih tetap enak ya. Apalagi kita taruh di power mode. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini kondisi jalannya seperti ini teman-teman. Nah, ini gua sengaja pilih yang agak menurun dan kondisi jalannya lancar. Nah, kalian teman-teman bisa lihat nih, konsumsi bahan bakarnya bahkan lebih hemat dari yang tadi. 24,5 liter, 24,5 km per liter. Nah, kalau kita tetap jalan konstan seperti ini teman-teman, maka komputernya secara otomatis dia akan membiasakan diri dengan cara berkendara kita seperti ini. Nah, begitu sudah terjadi seperti ini, maka pada saat kondisi pun agak macet ataupun kita mau agak ngegas dikit, dia paling turunnya nggak nggak secepat dibandingkan kalau kita dalam kondisi lagi macet ya. Jadi seperti gue bilang tadi, kita jangan settingin dalam kondisi macet teman-teman, karena kalau kondisinya macet dia akan ngebaca ya dapatnya mungkin sekitar 10 km per liter, 11 km per liter, jadinya malah boros teman-teman. Dan begitu kita pakai terus dengan kondisi begitu ya dia nggak akan setting dengan hemat. Jadi kalau misalnya lagi kondisi macet-macet, seandainya kita punya konsumsi bahan bakar itu sudah menurun ya teman-teman. Teman-teman nggak perlu ini, teman-teman jangan lakukan setting dulu, ya biarkan aja. Kalau memang kalian lagi kondisi macet terus udah dapatnya 12 km per liter atau 11, ya biarin aja, karena itu udah konsumsi yang the bestnya. Kalau kalian reset dalam kondisi dia lagi apa istilahnya, dia kondisi lagi macet, nah dia akan ngebaca bahkan bisa di bawah 10 km per liter, jadinya malah boros teman-teman. Nah kalian lihat nih, ini kondisi lagi berhenti nih teman-teman. Nih, kita udah masuk kondisi yang traffic normal. Tadi buat setting awalnya doang, kita lihat. Nah dia turun pun dia akan turunnya pelan-pelan. Nah, sang 24,1 km per liter teman-teman. Nah oke, kita sudah mulai berjalan lagi. Ini turun dia 23,1 km per liter. Nah kita jalan aja nih, kita jalan santai 21. Nanti kita lihat akhirnya itu dia akan ke settingnya ke berapa sih gitu. Ini sebenarnya kalau kondisinya lagi nggak macet ya teman-teman, ini pasti bisa ke setting lebih bagus lagi nih. Cuma kondisinya pas lagi macet jadinya agak ini nih, apalagi nih ada di depan begini nih saya jalan ya, kita kena lampu merah lagi deh teman-teman. Ya, jadinya kita kena lampu merah teman-teman. Nggak apa-apa. Oke teman-teman, tadi lampu merahnya cukup lama. Jadi konsumsi bahan bakar kita cukup terkuras ya tadi ya. Dari sekitar 20-an, sekarang pas jalan lagi dia jadi 18,4 km per liter. Sekarang 18,7, tapi ini pun sudah sangat impresif ya. Jadi dibandingkan yang tadi tuh 15 km kita udah dapat 18,7, sebenarnya impresif. Jadi teman-teman sebenarnya kalau misalnya tadi kita nggak kena lampu merah, kita tetap jalan, gue yakin pasti kita masih dapat di sekitaran 20 km per liter. Nah itulah kehebatan dari mesin ini. Nah begitu kita udah dapat kecepatan yang konstan seperti ini, maka dia akan stay dia punya konsumsi bahan bakar ya di kisaran segini teman-teman. Nah teman-teman lihat kondisi jalannya seperti ini, kita santai-santai aja, 18,6 km per liter. Kita akan sedikit berbelok. Oke. Nah iya, emang Innova ini sih enak banget ya dipakai buat jalan jauh, tapi dalam kota juga enak, soalnya tarikan bawahnya juga kuat ya teman-teman ya. Jadi buat stop and go kita nggak capek juga, cuma injak sedikit dia udah jalan. Nah 18,2 km per liter. Kondisi jalannya seperti ini teman-teman. Teman-teman tahu nggak kita lagi di daerah mana nih? Ada yang tahu nggak? Iya, kita ada di daerah BSD teman-teman. 18,5 km per liter. Jadi
teman-teman, kesimpulannya sebenarnya dari video yang gue mau bikin ini, dia konsumsi bahan bakar dari Innova diesel ini sebenarnya luar biasa teman-teman. Dalam kota itu kisarannya, kalau sebenarnya lagi kondisi normal, dia sekitar 18 km per liter. Itu konsumsi dalam kota ya teman-teman. Kalau macet-macet turun-turun dia juga mungkin sampai karena dia udah kesetting dengan kondisi jalanan yang lancar, turun-turun juga di sekitar 16 sampai 17 km per liter teman-teman. Jadi jauh dibandingkan dari yang dikatakan oleh para reviewer mobil ya teman-teman. Apalagi kalau di ruko lagi ya teman-teman, salah. Apalagi kalau di rute luar kota pasti dia akan jauh lebih cepat. Ini kondisi kita akan berhenti teman-teman. Ya, kondisi kita akan berhenti dia di 18,7, 18,9 teman-teman. Luar biasa teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video gua kali ini. Intinya teman-teman, kalian lakukan setting mudah, tinggal lakukan riset aja di konsumsi bahan bakar. Cuma pastikan kondisi jalan itu dalam kondisi jalan yang lancar dan agak menurun pada saat setting. Sesudah itu nanti kalian mau pakai juga di jalan macet juga nggak masalah, karena dia akan turunnya pelan-pelan. Tapi kalau kalian udah setting dari kondisi jalan macet, ya itu untuk naik lagi susah teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video gua. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau kalian punya komen atau cara lain untuk membuat Innova diesel lebih hemat, kalian bisa komen di kolom di bawah ini teman-teman ya. Oke, sampai ketemu, bye-bye.